Dulu saya jujur ya, saya paling benci sama sales. Iya, Sekarang image-nya kan ya mohon maaf, tapi sekarang saya juga bangga jadi sales. sampean kan dulu terkenal iku. Nah, iya calonya kalau ini. Ya calo ya. Masa sih Mas? Aktif untuk membikin kerajaan. Wow, ngeri gitu. Itu saya berusaha membikin kerajaan, tapi belum bisa. Maksudnya kerajaan ya apa Mas? Merah-merah semua ya nih. Dibuka ternyata di dalamnya apa? Oh. Ada lambang bantai. Akhirnya tak suruh bicara, dia bilang apa? Pak Jokowi yang ngono iku lho. Selamat siang, Dokter Tommy. Siang, nggak usah panggil dokter lah. Iya, Panggil Mas saya. ya aku juga sama Mas. Aku kayak gini lebih seneng nggak pakai gelar. Soalnya kan nggak lagi praktek, nggak lagi kerja. Mas Tommy sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya mungkin ya agak capek-capek dikit lah karena apa ya, rutinitas pekerjaan itu lagi tinggi-tingginya. Masa sih Mas? Bener. Mas Tommy, lapo kerjanya apa Mas? Sekarang saya bekerja di bidang dunia perunggasan. Perunggasan itu khusus di pakan, feed mill pakan ternak. Pakan ternak. Itu unggas apa Mas? Telur apa daging? Petelur, pedaging, semua perunggasan. Petelur, pedaging, puyuh, bebek, all about unggas. Ayam-ayaman. Ayam-ayaman. Ayam kampus enggak toh? Oh, ayam kampus itu di luar pekerjaan. Sama kayak tadi manggil dokter di luar pekerjaan. Oh iya benar. Lagi benar-benar khusus tugas ya? Khusus tugas. Jangkauannya mana Mas? Jangkauannya kebetulan saya di Jawa Timur Jawa Tengah sebagian. Jawa Tengah itu Magelang, Solo. Terus kemudian di luar pulaunya Ambon itu masuk ke Papua dan Kalimantan. Karena kan di wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan itu cenderung tidak ada feed mill ya, belum ada feed mill di perusahaan makanan ternak belum ada. Sehingga suplai yang paling masuk akal, katakanlah suplai yang masuk akal itu hubungannya sama kos biaya ekspedisi. Itu lebih murahnya kalau di-compare, misalnya katakanlah kalau yang feed mill juga perusahaan-perusahaan pakan itu kan ada juga yang di daerah-daerah Jakarta, Tangerang itu ya. Itu kan masuk Tanjung Priok. Tapi kosnya itu lebih murah, semuanya lewat Perak. Oh, itu lebih murah di situ. Kosnya lumayan. Kosnya antara 500 per kiloan. Itu kalau dikali tonasenya sudah kerasa. Oh iya, benar. Berarti semua pengiriman dari Tanjung Perak. Yang khusus untuk di Kalimantan dan daerah Papua. Sekitar ya. Itu sebenarnya karena di sana itu potensinya masih besar karena daya beternaknya itu kan kalau di-compare sama di wilayah Jawa Timuran, Jawa Tengah itu kan yang sudah mendarah daging nih, katakanlah kalau kita bicara minuman di gelas ini, kalau di Jawa Timur itu kan sudah meluber. Kalau di sana itu masih bisa. Dan juga dengan supply dan demand-nya itu masih sedikit di sana, belum berimbang, itu membuat harga itu beda. Oh ya beda Mas. Beda harganya. Harganya lebih tinggi di sana. Wah, mantep. Sampean berarti ke sana, ke Ambon, ke Papua kan? Apa dari sini tapi mengkoordinir gitu terus akhirnya dikirim ke sana? Kebetulan saya punya anak buah. Jadi membawa anak buah, jadi saya cuma mungkin 2 bulan sekali lah ke sana. Mas Adi bapak buahnya punya anak buah. Oh ya enak berarti ya tinggal. Oh tapi dia stay di sana. Stay di sana. Jadi tugas utama dia itu cuma bagaimana mengkolek ibaratnya kebutuhan setiap minggunya, stok pakannya itu apakah habis ataukah gimana, itu dia yang ngecek dan kita juga tinggal menyesuaikan kebutuhan dia. Karena pengirimannya kalau lewat via kapal itu kurang lebih 2 mingguan. Oh iya benar kan. Ya jauh sih bro. Jauh pol. Ya iya sih 2 minggu ya wajar. Berarti di sana wis ada koordinasinya wis gampang lah ibaratnya. Oh
Iya. Lek Jawa Timur sampai Jawa Tengah Magelang Pak, ya lumayan luas loh Mas. Kalau Jawa Tengah kita juga sudah ada perwakilan-perwakilan di sana, tapi memang kita juga terkendala setiap perusahaan pakan itu kan pasti ada cabang. Jadi cabang di Jawa Tengah itu kan juga ada. Nah itu juga kita harus mematuhi spot-spot mana yang memang tidak boleh. Nah kebetulan spot yang di daerah Jawa Tengah itu spot Solo, Magelang, Klaten itu masih market bebas. Jadi yang dari Jawa Timur bisa masuk ke sana. Yang Jawa Tengah ya bisa masuk, Jawa Timur ya bisa masuk. Ya tergantung perusahaannya lah. Kalau kayak saya ini kan juga ya, kurang lebih 10 tahun lebih lah, 11 tahun lah berkecimpung di dunia perusahaan makanan ternak. Jadi ya setiap perusahaan punya rule masing-masing. Loh sampe di satu perusahaan itu tuh apa pernah pindah-pindah? Nah itu historinya panjang. Kalau saya cerita di sini nanti mengandung bawang itu. Apa Mas? Jadi mulai dari lulus ya. Udah dari lulus. Jadi saya cerita dulu waktu kuliah ya. Saya memang tidak ada inisiatif terbesit sama sekali. Inisiatif untuk masuk ke dokter hewan itu enggak ada. Loh, awalnya apa Mas? Pengennya? Saya dari SMA itu kalau Mas Rama tahu ya, saya itu suka banget apapun yang berbau teknologi IT. Loh, sumpah Mas? Ini aku baru ngerti loh. Jadi ya makanya tak buka di sini. Hanya di podcast ini. Hanya di podcast ini. Jadi kalau bicara sejak SMP, saya tuh jarang jajan. Saya menyisihkan uang karena memang saya besar di keluarga yang tidak kaya raya dan lain-lain. Dia sedang lah sipil biasa. Ya, tercukupi lah. Dan uang saku ini sering saya simpen. Katakanlah kalau kita bicara waktu booming BlackBerry. BlackBerry katakanlah yang ada bola-bolanya itu, trackball itu saya udah punya. Oh ya keren Mas. Tapi bukan minta orang tua, tapi saya menyisihkan. Satu bulan akhirnya beli. Apa yang saya lakukan setelah saya beli? Saya oprek itu. Oh sampean rubah-rubah sendiri. Saya oprek. Jadi saya bikin operating sistemnya berbeda dengan BlackBerry yang lain. Wih keren loh Mas. Gitu. Mas. Jadi ikut forum itu ceritanya internet itu katakanlah masih lemot-lemotnya waktu itu kan. Ikut forum gimana caranya. Jadi ada yang katakanlah dulu itu kalau sekarang kan clone aplikasi kan sudah biasa kan. Kalau dulu saya BlackBerry BBM saya punya 2. Padahal di sistem utama kan nggak bisa. Nah itu akhirnya berkembang sampai kuliah habit itu tetap sampean bawa. Tetap saya bawa. Jadi kayak S2, S4, Samsung waktu itu, Samsung dan lain-lainnya itu bisa saya ganti operating sistemnya dari Samsung S4 ada keluar S6. Jadi OS-nya S6 ini saya pindah ke S4. Oh, keren loh Mas itu Mas. Terus kalau iPhone, saya ketemu iPhone tuh di iPhone 4S. Itu saya jailbreak namanya. Kalau teman-teman tahu jailbreak itu ya memang resiko tapi ya wis resiko. Tambah aku baru ngerti Mas. Nggak nyambung sama sekali dan akhirnya masuk ke dunia perkuliahan itu ada yang namanya PMDK waktu itu. PMDK UNER. Suruh masuk. PMDK UNER, saya pilih di situ itu dokter gigi tapi. Dokter gigi sama satunya ilmu keperawatan. Terus tahu kan endingnya gimana? Ya terus. Tahu kan endingnya gimana? Ternyata keterima ilmu keperawatan PMDK. Nah, waktu ada pengumuman di rumah, itu kakak saya, kamu nanti pakai baju perawat, seksi, imajinasi itu kemana-mana. Gak bisa nih. Akhirnya SPMB itu saya ngambil teknik informatika, ITS. Terus saya ngambil lagi sistem informasi, ITS juga. Tapi yang pilihan ketiga atas rekomendasi almarhum papa saya. Oh, wis iki cobaan ae. Sopo ngerti berkah dia apa? Sopo ngerti apa nama jodoh. Ternyata waktu SPMB itu wis nothing tulus. Ternyata keterimanya
Dokter hewan. FKH. Oh iya ya. Oh iya dulu itu kan pilihannya 3 Mas. Kalau saya ingatku 3. Kalau sekarang nggak salah 2. Oh. Nah itu keterima FKH, cret. Ya sudah, jalan. Tapi waktu itu jujur ya, waktu itu saya nggak ada kepikiran ini mau jadi apa nanti lulus dan lain. Apakah saya bisa memenuhi keluargaku nanti itu. Tapi ternyata sekarang saya merasakan ya karena dokter hewan ini imbasnya tinggi banget, effortnya bagus banget. Dan alhamdulillah keluarga saya tercukupi gitu loh saat ini. Oh sangat tercukupi. Mobilnya sampean baru. Jadi katakanlah di semester 1, semester 2, semester 3 saya nggak ada ya jujur di sini ya, saya nggak niat kuliah sama sekali. Oh biasanya kan gini Mas ya. Karena semester 1, 2, 3 itu kan semangatnya kuliah. Saya nggak ada niat. Karena apa? Karena tahu kan ada kesempatan untuk SPB lagi kan. Oh iya beberapa kali. Ya. Itu saya kejar. Akhirnya saya terus langsung lagi ikut SPB lagi. Memang jodohnya di FKH. Oh ikut gak keterima. Ikut satu lagi gak keterima lagi. Oh berarti ikut 2 kali. Jadi memang hidup itu kan harus ada goal. Ya benar. Jadi setiap kita melakukan keputusan itu kan harus ada risiko lah. Ya wes lah. Ini kalau percobaan yang terakhir nggak bisa ya aku harus niat di sini. Jadi jujur aja semester 1, semester 2, semester 3 IP under apa? 2 kok. Under 2 di bawah 2. Wah, sok enggak bener loh. Tapi saiki wis mungkin angkatan saya juga paham gimana itu. Iya. Nah, yang winter itu kan ya angkatan Mas yang winter itu kan istrine Mas Randy. Ya, itu Sela. Oh, itu IPK-nya 4, Mas. Tapi itu saya juga ada komunitas salah satunya ya sama Mbak Valen itu. Jadi kita sama-sama memotivasi waktu itu. Bagaimana caranya orang yang kurang ilmunya itu diberikan keberuntungan. Jadi mungkin saya sama teman-teman komunitas saya ini manusia yang beruntung gitu loh. Tapi loh Mas, aku dulu pas kuliah kenal sampean ya. Sampean punya geng itu menurutku sampean itu cukup terkenal Mas di angkatanku. Sampean dulu main basket toh? Basket, futsal. Iya, futsal. Sampean itu terkenal Mas. Dulu itu di angkatanku, Mas Tommy pasti lek basket futsal. Keren lah menurutku Mas. Dulu itu lek setahu banyak angkatanku sing seneng sampean deh. So. Yang paling seneng yang di angkatan sampean ya, paling dikejar itu sampean, terus Mas Kamal, terus Mas Trendy yang basket satunya, Mbak Mas Ian. Terkenal itu olahraga nih. Sampean kan dulu terkenal itu. Nah, Ian calonnya kalau ini. Ya calo ya. Masa sih Ian. Tapi sampai keren Mas itu Mas. Balik lagi di basket itu ya. Basket memang dulu itu pemikiran saya juga apakah ini bisa dibuat masa depan. Ternyata di Indonesia itu nggak bisa. Olahraga itu nothing. Kecuali memang dia konsisten. Ya, konsisten. Karena di olahraga baik itu sepak bola ataupun basket itu balik lagi kalau di Indonesia itu masih terpengaruh oleh KU namanya, kelompok umur. Oh benar. Jadi kita bisa melihat kelompok umurnya sudah batasnya di peak sekian. Udah kalau kamu tidak bisa berbicara apa-apa di jenjang profesional, lebih baik kamu kuatkan di pendidikan. Oh iya sih benar. Tapi sampe dulu cukup terkenal loh, kayak Dekan Cup, angkatannya sampe nggak pernah kalah basket. Nah dari basket pun juga ada cerita di kuliah. Apa Mas? Saya semester 1, semester 2, semester 3 jarang sekali ikut ujian bersama teman-teman. Karena izin basket waktu UTS. Iya. Sama ini nggak sih sampai dulu itu saya Counter Strike CS. Nah CS, tapi CS kan sambilan itu ikut teman-teman. Tapi kalau untuk basket ini memang sempat ikut Opda namanya Pekan Olahraga Daerah. Kejurda, kejuaraan daerah itu perwakilan daerah. Kebetulan saya mewakili Sidoarjo kan waktu itu. Itu sangat-sangat menyita waktu banget katakanlah kuliah. Jadi makanya di saat semester 3 itu waktu ketemu Bakmi itu salah satu yang masih mengena di saya itu ya dokter cewek itu Bakmi yang killer saja. Dokter Dokter Erni. Oh ini ya yang izin aja nggak pernah kuliah ujian, nggak pernah ikut kuliah karena gitu. Kalau main gitu juga usah jadi dokter hewan, jadi basket sadar loh. Itu makanya tapi ini juga motivasi buat teman-teman ataupun adik-adik kelas ya. Jadi suatu tekanan ataupun hinaan itu
menurut saya tidak boleh terlalu membuat kita terpuruk. Ya. Jangan diromantisasi lah, Mas. Itu bisa sebagai motivasi kita untuk bagaimana caranya kita bisa menunjukkan ke dia. Itu ya pengalaman hidup lah selama ini, baik itu di dunia kerja ataupun di dunia perkuliahan. Balik lagi waktu di kuliah ya, jadi setelah saya tidak keterima sama sekali, saya sudah mulai niat fokus di semester 3 itu, kemudian saya harus pilih ini basket atau kuliah. Karena saya milih fokus pendidikan karena memang lebih prioritas karena beberapa yang ada yang memberikan saran ilmu pendidikan itu lebih penting lah, karena masa depanmu itu nanti ada ijazah, ada gelar dan lain-lainnya. Ya sudah diniati sampai akhirnya lulus ya alhamdulillah IPK juga gak jelek-jelek banget lah. Ya lumayan lah Mas. Sudah mulai nutup lah, nggak under lagi lah, sudah masuk ke kriteria yang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Ya di atas 3 lah. Ya alhamdulillah. 3,02 bos. Yo alhamdulillah loh Mas. Alhamdulillah. 3,02. Menurutku bagus Mas, soalnya di eranya kita ya Mas ya. Nggak tahu kalau yang sekarang. IPK 3 itu susah minta ampun. Susah minta ampun. Aku sampai pusing, sampai harus belajar, sampai ono kelompok studi Nipara gitu. Dulu kan ada kayak Dina itu dulu punya kelompok, tahu Dina angkatanku itu dia punya Dina Buntaran itu. Kemarin kan podcast ke sini. Itu dia sampai bikin kelompok belajar Mas. Padahal dia itu menurutku udah pinter, tapi teman-temannya baik gitu. Tuh. Dulu itu mau dapat nilai B aja. Wah lah sampai ngising beling Mas. Lah aku dulu itu. Apalagi bakmi, parasit, ya kan. Terus ujian koas sampai 3 kali. Sekarang kan cuma sekali. Itu sekarang. Kalau dulu itu kan satu departemen, misalkan parasit itu ujian refrat, praktikum sama ujian lisan kan. Sekarang cuma 1 tok. Itu sekarang. Jadi lebih enak gitu, lebih gampang. Dulu itu rasaku, waduh sampai ya Allah ngising beling aku. Nah, ya itu. Tapi sampean sekarang aku lihatnya sukses lah. Gitu. Ya alhamdulillah. Nah ini dari timku loh Mas, ini kan bahas football net. Sampean termasuk pemainnya football net iki. Salah satu. Pemain terbaik lah menurutku. Pemain satu. Kunci lah. Kunci nenek jika dibuka ya lah. Bisa masuk. Pertanyaanku pertama Mas. Setiap kali main bal-balan kok sepatunya sampean baru, jersey sampean baru. Jadi gini. Jadi kita mementingkan filosofi utama itu satu. Jadi karena kita teknik dan skill itu sudah nggak ada. Betul. Kita lebih mementingkan penampilan. Gitu. Sekarang katakanlah kalau kita bicara zaman kuliah, zaman SMA itu kalau nggak menang itu wah iki ya. Semi. Tapi kalau sekarang itu karena kita sudah punya basic profesi sendiri dan tujuan dari di football endut itu kan have fun dan lain-lainnya. Jadi ya apalagi ada fotografer kan, wah ini kita harus tampil beda ini. Bahkan nanti mungkin berikutnya nanti ada kejutan-kejutan dari saya nanti. Nggak tahu itu bawa topeng Hanoman, nggak tahu itu pakai topeng kucing. Kalau cetak gol loh ya. Oh benar. Itulah. Kayak dulu itu zamannya sebenarnya Karaskal ya, harus pakai topeng. Ya Karaskal. Ya pakai topeng Spiderman atau apa. Harus di itulah. Saya sudah riset satu-satu topeng-topeng yang buat tak bawa belakang sini. Kayak gimmick ya Mas. Buat gimmick. Harus lebih banyak gimmick. Makanya aku setiap kali sepak bola itu Mas, lihat sampean, waduh, anyar mana? Waduh, perasaan kemarin baru beli, saya kira anyar. Yo, bagus sih Mas, disupport istri lah lihat sampean. Lah aku beli baru, dah tidur di luar aku Mas, ambil istriku. Jelas gak boleh aku. Jadi gini, kalau dari saya, kalau ini pengalaman keuangan dari saya, nggak tahu ini benar apa enggak. Jadi kita harus punya spare di mana mungkin gaji pokok kita itu kita beri, katakanlah kalau di perusahaan itu kan gaji pokok masuk di rekening A. Ya. Ini semuanya saya kasihkan istri. Oh benar. Jadi saya nyari di luar. Benar. Ya. Katakanlah kalau istri nanya, kok beli baru? Kamu uang sudah di luar. Oh benar. Jadi saya nyarinya yang lain-lainnya gitu loh. Sama sih Mas, aku ya semua rekeningku tuh bayaranku masuk di istriku semua Mas. Harus karena ibaratnya
apa yang dilakukan suami di luar, negatifnya itu ya hubungannya semua karena perekonomian. Oh benar. Bagaimana caranya kita menekan perekonomian kita agar kita cuma bawa uang itu nggak terlalu banyak. Itu meminimalisir. Oh iya benar Mas. Soalnya beberapa temenku ya Mas cerita dia bawa duit banyak itu bahaya, terutama yang laki-laki. Misalkan belok kemana. Jadi dia tuh selalu bawa uang pas. Lah itu tak tiru Mas sampai sekarang. Aku tuh bawa, sampai cek di rekening gue paling nggak sampai 200.000 setiap hari aku. Jadi semua itu mesti tak kures tak kasih istriku, tak kures tak kasih istri. Tapi kalau hobi aku punya tabungan sendiri. Cuman aku nggak di bola Mas, motor. Aku motor, kan aku seneng modif motor klasik sama Vespa klasik. Itu ada gengnya juga nggak? Ya ada komunitas. Dan nanti gampang kan kalau ada case-case di luar ada, tinggal nyari kamu. Siapa tahu Mas Frismana ini nanti ini pelakunya ini kalau ada masalah-masalah geng motor. Enggak Mas, ini Mas, sama tahu ini Gentleman Rider. Aku ikut komunitasnya itu. Jadi yang motor klasik tapi kita kalau Sunmore itu kita pakai jas, pakai setelan sweet style gitu. Tapi bukan seperti kan teman-teman kita juga ada sih. Ada di komunitas ada. Salah satunya juga anggota itu Football Ndut. Anggota Football Ndut juga ya. bukan termasuk itu, beda itu Mugi itu. Beda. Lah aku tuh nggak di Vetok Mas. Jadi anak komunitas namanya Gentleman Rider itu sampai dunia Mas. Terus dia buka cabang di Indonesia ada 2, satunya di Jakarta, satunya di Surabaya. Nah aku ikut yang Surabaya, Gentleman Rider itu rame Mas. Nanti misalkan di satu momen tertentu, jadi kita itu Sunmore gitu, tapi pakai jas satu set dari atas sampai bawah. Jadi tampilannya kayak formal. Tapi bawa motor klasik, Vespa lah, terus motor apa gitu. Tuh, aku sih itu istriku tak kasih tahu, pokoknya kalau aku hobiku ini jangan diganggu gitu. Tapi duitku semua pasti buat dirimu sama anak-anak. Tetap sih kalau aku sih tetap tidak meninggalkan habit saya yang dulu, itu tetap koleksi sepatu. Enggak, gadget. Saya sampai sekarang Mas. Ada banyak apa dari ya? Ganti-ganti. Oh iya. Terus apa namanya? Z Fold, misalnya Fold ya sekarang lagi foldable lipat itu tak ikutin. Sampai akhirnya saya di titik ternyata perusahaan-perusahaan gadget Cina ini sedang bagusnya. Iya benar Mas. Sekarang daily driver juga saya pakai Vivo kan, Vivo yang Fold itu. Iya. Bagus Mas. Sempurna. Itu kan juga daily drivernya ini loh, Gadget In. Dia kan pakai Vivo kan yang di terakhir ini. Iya sih Mas menurut. Jadi itu imbasnya ngaruh nanti di dunia pekerjaan saya juga. Saya sekarang kerja di perusahaan Cina. Oh no, ya. Jadi tadi ngelanjutin tadi ya, bisa apa secara hidup ya. Jadi saya lulus itu akhirnya saya bingung. Mau kemana ini? Dulu saya jujur ya, saya paling benci sama sales. Iya. Sekarang image-nya kan ya mohon maaf, tapi sekarang saya juga bangga jadi sales. Karena dulu image-nya salesnya nawarin nyeles. Ya. Katakanlah nyeles itu kan apa ya? Image-nya itu menawarkan pasaran lah karena akhirnya dari sana ya saya menggeluti. Aku coba di breeding farm. Terima breeding farm di Lebak, Banten. Lumayan jauh. Lebak, Banten. Itu perusahaannya bisa disebut ya? Boleh. Sirat Produce. Sirat. Lebak, Banten itu di daerah Rangkas Bitung. Oh, ya jauh Mas. Rangkas Bitung. Nah di Rangkas Bitung itu ternyata sangat pedalaman, dari Bogor itu masih 4 jam. Katakanlah saya berpikiran tuh, loh masuk planet lain loh gimana tuh? Padahal dari Bogor ini kan ibaratnya sudah katakanlah kota kan, harus masuk ke dalam lagi itu 4 jam. Ketemu Rangkas Bitung. Rangkas Bitung saya di sana bekerja 3 bulan saja. Katakanlah dulu itu kan masih berpikiran, wah aku ngerantau belum ada tanggungan istri dan lain-lainnya. Sampai sana ya rutinitas pekerjaan dari orang dokter hewan animal health breeding itu baru tahu, stay di sana, terus
Senin sampai Minggu itu nggak libur. Katakanlah kalau ada refreshing dikit itu nyebrang di sana ada warung. Ya kita kan masih bisa nongkrong merokok dan lain-lainnya. Dan kagetnya saya waktu itu di saat merokok itu ada datang orang pakai koteka. Oh, masih pedalaman banget berarti Mas. Nah ternyata itu suku Baduy. Oh. Dan datang itu tidak ada angin, tidak ada hujan, ngambil rokok. Kalau ngambil satu nggak apa-apa. Separuh dari isinya diambil semua. Oh. Terus korek mana? Tak kasih korek. Aku nggak tahu di sana. Aku mau berdiri gini. Sama tukang warungnya disuruh duduk. Oh. Habis itu ya sudah. Setelah merokok dia keluar. Terus aku dibilangin sama orang warungnya, Mas kalau sampean berontak tadi, dia di belakang bawa parang itu. Selesai hidupmu. Wah, ini katakanlah aku berpikiran, wah kalau saya kerja seperti ini dan juga kalau berpikiran seperti itu juga di situ, stay di situ terus, interview kan pemanggilannya kan di perusahaan-perusahaan. Dan jarak antara situ sama ke kota itu kan lumayan jauh. 4 jam ya Mas? Akhirnya aku lebih memilih, aku mending jobless dulu aja lah. Pulang. Ini menurut saya nggak bisa, katakan nggak bisa menaikkan jenjang karirku. Akhirnya balik ke sini, ya dapat rekomendasi dari Sirat juga untuk bekerja di dunia ini pakan ternak. Nah itu di Blitar, Tulungagung itu memang saya jujur paling pembelajaran yang bagus di sana. Itu sampai sekarang Mas? Itu sekarang pun tapi jangkauannya lebih luas. Tapi Srea ini saya berhenti dan juga akhirnya saya pindah perusahaan di perusahaan Cina ini. Sampai di perusahaan Cina udah berapa lama? Saya sudah 10 tahun. Lama ya? 10 tahun udah lama Mas. Aku praktek itu udah 10 tahun, 11 tahun juga. Aku sekarang wis ada di titik praktek itu menurutku fun aja. Tak buat refreshing di diriku aja. Itu jadi wis ada di titik pekerjaan itu udah kayak ya udahlah kerja terus dilakukan semenyenangkan mungkin. Ya, rutinitas lah. Iya, benar, rutinitas. Terus saiki yo nge-podcast ini buat. Tapi memang goal saya di sini ya. Di podcast ini saya ceritakan goal saya yang belum terrealisasi itu menaikkan derajat alumni UNER. Khusus yang di dunia apa makanan ternak ya. Maksud menaikkan derajat itu katakanlah sekarang ini kan alumni UNER itu kan ya jujur sudah menguasai di beberapa perusahaan. Tapi mereka belum ada inisiatif untuk membuat kerajaan. Ngeri gitu. Itu saya berusaha membuat kerajaan, tapi belum bisa. Maksudnya kerajaan ya Pak Mas? Kerajaan katakanlah semakin banyak. Jadi ini saya belajar dari IPB dan Jogja UGM. Dia memperkuat jaringan di satu perusahaan itu dengan dia memberikan plot alumni dia masuk sana. Itu sangat work sebenarnya. Iya. Katakanlah dia bergerak dari posisi rendah, dia naik sebagai pimpinan. Kebetulan saya ini kan sekarang jujur di perusahaan saya Cina ini kan orang pribumi nomor 1 di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Jadi boleh dorong sedikit. Didorong dikit. Kalau didorong ke jauh, Mas. Dorong. Biasanya saya didorong soalnya, enggak mendorong. Terus aja, Mas. Jadi khusus untuk di perusahaan Cina ini dia memiliki memiliki daya maksud saya itu dia memiliki advice untuk membuat seseorang itu bisa berkembang. Jadi mendorong orang untuk karirnya lebih bagus. Jadi saya masuk ke sana itu mulai dari rendah. Mulai dari rendah dan perusahaan New Hope ya, perusahaan saya PT New Hope ini belum punya identitas sama sekali kalau dibandingkan oleh CP dan lain-lain. Katakanlah di tahun 2016 lah, 2015, 2014, 15, 16 itu nggak punya nama. Saya berkembang di sana ya juga mulai menata cara penjualannya. Akhirnya lambat laun
di 2020 sampai sekarang. Percaya nggak nomor berapa sekarang di Indonesia? Nomor berapa Mas? Nomor 1? Nomor 3. Oh iya. Dari yang awalnya bukan apa-apa, sekarang nomor 3. Nomor 3. Penjualan free market ya. Free market terbesar di Indonesia. Di atasnya, di bawahnya Calon Pokpan dan Java. Itu padahal berdiri sejak tahun 2010. Kalau baru, kalau CP Confit kan berdiri sejak tahun sama kayak Nyonya Menir. 1907 berapa itu. CP Mas, yang punya CP itu lebih kaya dari rajanya Mas. Iya. Lebih kaya dari rajanya. Rajanya Thailand itu kan wis kaya raya. Sing punya CP itu jauh lebih kaya dari rajanya Thailand. Benar. Ngeri itu. Oh, berarti nomor 3. Udah 30 menit. Ini lama Mas? Lama lagi. Berarti kamu nyaman denganku? Nyaman Mas, tapi gak tahu tayang apa enggak. Mungkin di skip aja lah. Soalnya ada yang ini Mas, gak tayang. Oh gitu? Sebel aku soalnya. Lek sampean kayak wajib tayang. Nanti tergantung editor buku ngeditnya capek enggak. Tapi insya Allah sih tayang lah sampean. Insya Allah itu kan bila Allah mengendaki. Jadi saya akan berdoa nanti malam agar Allah bisa mengendaki. Intinya di situ lah. Oh iya. Jadi nanti sampean memang pengen bikin kerajaan jadi alumni itu nanti. Alumni. Misalkan fresh graduate atau apa, sok masuk dapat rekomendasi lah gitu dari UNER gitu. Dan itu juga salah satu kebetulan saya kan juga sekarang itu lagi sibuk kebetulan menjabat di Asosiasi Gabungan Perusahaan Makanan Ternak. Oh, I see, tahu aku Mas. GPMT. Ya, GPMT. Nah, GPMT itu kan ada komisi daerah. Kebetulan sampai terakhir inilah tahun ini. Itu dari tahun 2020 aku sampai 2024. Itu ya kebetulan di Indonesia itu saya jadi ketua termuda. Oh, anjay. Di bawah 30 tahun kan kemarin. Oh ya, itu ya. Jadi membawai semua anggota, kebetulan anggota saya itu 27 anggota. Termasuk CP Confit. Jadi derajatnya perusahaan saya itu bisa naik juga ke salah satunya gara-gara itu. Wih, ngeri ya. Ngeri. Ya bisa. Habis ini kan 37 iso nyalon cawapres lah Mas. Cawapres. Cawapres kita kan juga muda Mas. Mudah-mudahan. Mas Gibran kan muda juga. Tapi sekarang emang gitu kok Mas. Arahnya emang kayak gitu kan. Nanti pemimpin muda itu sekarang lagi dicari memang Mas. Iya benar. Katakanlah harusnya semua itu bisa merekomendasikan pemimpin muda karena pemikirannya lebih rasional. Ya, terus ide-idenya kan juga lebih banyak. Enggak seperti padi menjadi beras. Pak kok disayang bawang jadi Brahmagon. Ngawur. Iya kan karena kalau sing muda kan gitu Mas. Tapi aku sepakat sih Mas. Jadi kita tuh menurutku UNER itu kekurangannya itu mendongkrak para alumninya untuk apa ya namanya gabung gitu terus punya komunitas yang baik. Aku pernah ada pengalaman setelah saya keluar dari Srea itu kan saya mencoba masuk ngelamar ke perusahaan PMA penanam modal asing. Di sana interview lancar semua. Tinggal interview terakhir sama JEB juga lancar. Apa yang terjadi? Nggak keterima. Padahal beberapa pesaingku itu ada yang dari UB dan ada dari UGM. Yang keterima dari UB. Singkat cerita itu tak analisa itu dan juga ada internal saya satu di dalam sana. Bro kalah vote bro. Kalah vote dalam arti itu ternyata di audiensi itu banyak yang merekomendasikan orang ini aja masukin. Karena banyak alumni yang di sana. Itu pengalaman yang paling nancep di saya. Aku kudu melakukan seperti itu nanti saat ini punya posisi. Nah kebetulan saya di perusahaan ini punya kewenangan untuk menginterview beberapa calon karyawan. Ya oke. Dan mohon maaf untuk alumni UNER ya, ini juga pembelajaran. 1, keluar dari zona nyaman. Katakanlah saya buka lowongan, katakanlah itu di wilayah Jawa Timur. Tapi di setiap interview itu kan ada pressure lah dikit-dikit. Benar. Mas, kalau ditempatkan di luar pulau gimana? Aduh Mas, itu soalnya sendirian dan lain-lain. Itu menurut saya ada nilai negatif. Benar. Interviewernya. Iya.
Itu loh. Dan katakanlah sekelas penginterview seperti saya itu kan berpikirannya, aku nginterview kamu, kamu lulusan baru, harapan saya wawasan kamu lebih banyak daripada aku. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang kamu ceritakan ke aku. Oh benar. Ternyata di sana, wah, apa kebetulan saya ketemunya orang-orang seperti itu? Kayaknya sih enggak Mas. Soalnya aku kan juga nginterview Mas. Aku punya klinik nginterview, mostly kan dari alumninya UNER juga, UNER, UB, UGM gitu-gitu kan. Banyak. Tapi yang paling banyak emang UNER sama WKS. Itu ya sama Mas kayak gitu. Jadi klinik itu kan kerjanya penuh tekanan sih Mas. Cukup lumayan lah. Itu banyak yang malah ada Mas sehari kerja resign. Sehari resign. 3 hari resign. Sehari resign ada. Terus yang paling lucu nggak keterima. Ini cerita lucu Mas. Aku nginterview adik angkatannya kita, fresh graduate. Terus habis itu dia itu bilang ke HRD ku kalau katanya Dokter Rama keterima. Lah aku posisi lagi di Jakarta Mas. Terus aku ditelepon sampai HRD ku Mas. Loh Mas Rama ini penjadwal untuk si dokter ini kapan? Loh emang kenapa? Loh katanya dia telepon aku Mas kalau keterima sampai terima. Padahal gak tak terima Mas. Tapi ngomong ke HRD ku, akhirnya dia masuk 3 hari. 3 hari itu soalnya aku bilang gini, pas aku kan di Jakarta posisi. 3 hari lah aku ke Jakarta. Aku ngomong ke HRD ku, gimana caranya pokoknya aku pulang, anak ini udah gak ada. Oh gitu. Lucu sih Mas, itu menurutku dia padahal udah ditolak tapi ngomong bilang ke HRD kalau keterima. Itu. Wes aku ya ini kocak iki. Itu ketemu apa Mas? Ya kayak gitu-gitu. Ya unik-unik lah. Makanya gini Mas, aku sekarang itu sama timku kan Vetok ini juga mayoritas UNER kan, dokter hewan juga. Timku ini CEO ku itu juga orang UNER. Itu kita punya rencana mau kayak road to kampus. Jadi kita tuh ngasih insight pekerjaan. Karena aku Vetok ini pekerjaannya kan ini bisnis kreatif so Mas. Vetok itu. Maksudku aku pengen mengenalkan mereka ke bisnis kreatif yang ada hubungannya sama VET. Terus kita bikin aplikasi juga. Terus tentang VET itu mau road to kampus juga itu. Ya memang lebih prioritas edukasi sih. Ya betul. Edukasi. Betul sih. Oke lah. Iki wis berapa menit? Oh 36 menit. Suwi iki Mas. Dan juga terpenting itu saat ini tuh yang pengalaman saya di lapangan ya, startup itu banyak. Betul. Startup banyak. Harapannya itu bagaimana caranya suatu bisnis itu kita meng-create apa? Meng-create investor masuk. Sip. Ya nggak tahu walau alam itu uang dari mana, uang turun dari langit gimana. Nah kita nggak tahu, tapi memang banyak dari pengalaman saya di luaran sana, perusahaan-perusahaan sekarang yang mulai dari dia kecil tidak punya modal dan sekarang sudah modalnya bermiliar-miliar itu startup dari investor. Oh benar. Katakanlah investor ini dikasihin uang sekian, saya mintanya nanti bunganya di akhir tahun sekian. Nah itu nggak tahu gimana caranya, jawabannya cuma 2, berhasil atau enggak. Iya betul. Daripada uang ini investor diendap di dia sendiri nanti kena pajak, dibikin seperti itu. Oke lah. Terakhir ini Mas, Mas selain mau kan wis ngomong tentang iki ada apa namanya sponsor kita Mas. Jadi dapat telur berkah. Tapi mohon maaf ya, kan? mohon maaf ya. Itu telur omega kan? Iya. Aku punya pengalaman ini kalau telur. Kenapa Mas? Waktu dulu saya di Blitar itu kan ada yang habis makan telur omega itu merah-merah semua. Oh alergi merah semua. Habis itu saya dipanggil tuh Pak dokter Tommy masuk ini habis makan telur omega yang rekomendasi Pak Tommy kok jadi kayak gini gitu. Akhirnya tak lihat gitu, tak buka semua, buka bajunya itu merah-merah semua ini. Dibuka ternyata di dalamnya apa? Ada lambang bantai. Akhirnya tak suruh bicara, dia bilang apa? Pak Jokowi yang ngono iku lho. Ya lagi ket insyaallah sih. Oke gitu ya Mas. Thank you. Katakannya sampean. Oke sama-sama, semoga thank you. Inspirasi lah. Siap, thank you. Insyaallah alumni UNER itu bisa tough. Sip, tough lah. Mantap, itu wejangan dari Mas Tommy. Ya, gitu. Thank you Mas. Thank you. Terima kasih. Thank you ini.
Terima kasih konsumsi. Dadah.